Mari, waktu selanjutnya saya berikan kepada Agnes May selaku moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya mematikan kamera Bunia dan teman-teman, takut jaringan yang kuat. Pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai presentasi kelompok dan sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji dari kelompok 8 mengenai manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Baiklah teman-teman, sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang ya Bapak, kami akan mulai perkuliahan pada hari ini. Berkatilah, semoga materi yang kami dapat bisa berguna bagi kehidupan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mas Yogi yang telah memimpin kita dalam doa. Dipersilakan untuk kelompok pembahas dari kelompok 7 untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh kelompok 8. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, yaitu pertanyaan yang pertama, mengapa MSDM semakin penting padahal alat-alat canggih semakin banyak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang pertama dari kelompok 7. Apakah dapat diterima kelompok 8? Bisa, terima kasih kelompok 7 pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 7. Di era transformasi digital saat ini tentunya mengubah kondisi bisnis dan kondisi sosial, sehingga mengharuskan perusahaan atau organisasi serta masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan tidak ketinggalan. Dalam menghadapi era transformasi digital itu, sumber daya manusia yang melek teknologi sangat dibutuhkan dan merupakan hal yang penting serta harus diperhatikan dalam menghadapi era tersebut di perusahaan. Karena peran atau fungsi SDM sendiri dan manajemen sumber daya manusia itu terbilang penting di perusahaan, yakni menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya akan tidak dapat menyeimbangi dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang harusnya teknologi itu dapat membantu untuk perkembangan perusahaan agar dapat meraih tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana kelompok 7? Bagaimana kelompok 7? Apakah ada pertanyaan kembali atau mungkin ada penambahan dari kelompok 8? Baik, untuk sejauh ini saya paham. Terima kasih. Oke, sudah dapat dipahami ya kelompok 7. Mungkin dari kelompok 7 ada pertanyaan kembali. Dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan kedua. Di materi manajemen sumber daya alam ini, apa aja sih tantangan yang terjadi gitu? Terima kasih. Apakah dapat diterima oleh kelompok 8? Baik, dapat diterima pertanyaan dari kelompok 7. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 7, tantangan manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh yang pertama, masih banyak manajer puncak dan asisten manajer yang tidak memahami fungsi, tujuan, dan kontribusi dalam mengembangkan organisasi atau perusahaan agar kompetitif dalam mewujudkan keberadaan mereka. Untuk yang kedua, masih banyak manajer puncak dan manajer bawahan yang tidak menyadari, tidak mengerti, dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya manusia masing-masing.
Untuk yang ketiga, pada manajemen sumber daya manusia, ternyata masih sangat jarang tenaga kerja profesional yang menerapkan secara efektif dan efisien. Untuk yang keempat, tantangan lainnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitasnya dalam ranah nasional bahkan internasional. Untuk yang kelima, tantangan kemajuan teknologi yang memberi dampak terjadinya perubahan pada industri secara keseluruhan maupun rancangan pengaturan kegiatan dan menyalahgunakan sumber daya manusia yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dilakukan. Untuk yang pertama, tingkatan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar. Itu yang kedua, bertindak proaktif dalam artian aktif melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kendali. Untuk yang ketiga, organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. Untuk yang keempat, mempersiapkan sumber daya manusia yang melek teknologi dan berwawasan luas. Terima kasih. Oke, kita dapat memahami ya beberapa tantangan dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Mungkin dari kelompok pembahas, apakah dapat dimengerti, dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk kelompok. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu area bagaimana yang harus dipilih oleh perusahaan agar dapat bekerja secara efektif, seperti pada slide 12. Oke, baik. Terima kasih Krisna Rahayu. Silakan untuk kelompok 8 dapat dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kristina Rahayu. Jadi area itu sama dengan lokasi, di mana setiap perusahaan itu paling tidak memiliki 4 lokasi gitu, yang harus dipertimbangkan sesuai dengan keperluan perusahaan. Nah, yang pertama itu lokasi untuk kantor pusat, terus lokasi untuk pabrik, ada juga lokasi untuk gudang, dan lokasi untuk kantor cabang. Nah, kalau lokasi untuk kantor pusat itu merupakan lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Nah, semua laporan kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan di kantor ini. Nah, kantor pusat juga digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas cabang-cabang usaha, dan lokasi untuk kantor pusat biasanya itu dibuka di ibu kota gitu. Terus ada juga lokasi pabrik. Itu merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa, dan lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan, apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, sarana dan prasarana, atau mungkin mendekati transportasi. Terus ada juga lokasi gudang. Itu merupakan tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar. Dan lokasi gudang ini biasanya di daerah pergudangan. Nah, hal ini dilakukan karena lokasi di sekitar kawasan pergudangan terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Terus yang terakhir itu lokasi cabang. Itu merupakan lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan dalam melayani konsumennya. Lokasi ini tuh digunakan untuk memajangkan hasil produksi atau berbagai jenis barang yang dijual. Dan letak lokasi cabang ini biasanya dekat dengan pasar atau konsumen begitu. Apakah sudah jelas? Oke. Atau mungkin dari kelompok 8 ada tambahan lagi atau sudah? Sudah, Mei. Cukup, Mei. Ya. Baik. Dari pertanyaan yang ketiga sudah dijawab. Mungkin lanjutkan dari pertanyaan keempat, silakan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan keempat. Pada slide 6, pada bagian pentingnya MSDM disebutkan bahwa untuk mengatur karyawan sulit dan kompleks, seperti karyawan memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Pertanyaannya, contohnya seperti apa yang dapat
dapat dilakukan untuk mengatur karyawan yang sulit dan kompleks tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat kompleks ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, kalau kita sebagai manajer gitu atau pimpinan, yang pertama kalau mereka menyerang ya jangan diikuti gitu. Dalam arti kita harus menjadi pihak yang memiliki kepala dingin dalam menyelesaikan konflik atau mungkin permasalahan di kantor atau di perusahaan. Terus kalau misal yang kedua itu jangan terlalu larut bersama orang-orang yang sulit gitu. Jika terus-menerus memendam kekesalan pada diri kita itu dengan bawahan yang sulit, kita hanya akan menghabiskan energi dan waktu untuk itu ketimbang bekerja maksimal untuk perusahaan. Terus jangan berhenti menguatkan anggota yang produktif. Kita harus ingat bahwa masih ada pekerja lainnya itu yang mau bekerja dengan baik dan lebih produktif dibandingkan orang-orang yang sulit diatur. Dan kita beri wewenang kepada orang lain. Nah, jika kita sulit mengatur salah satu karyawan kita, berikan wewenang kepada pekerja lain itu yang kita tahu mampu bekerja lebih baik. Terus bangun tim yang sehat, di mana kita tetap berusaha untuk menjaga tim yang solid, dan disinilah peran kita sebagai manajer yang sangat diperlukan. Dan kita juga harus bersikap tegas, karena bagaimanapun juga kita itu kalau memposisikan sebagai manajer, jadi kita punya wewenang untuk menegur pekerja yang dianggap menyulitkan tim. Begitu. Terima kasih. Wah, menarik banget ya jawaban dari Mbak Livia. Mungkin ada tanggapan dari kelompok. Bagaimana kelompok 7? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sudah jelas ya, sangat jelas bahkan ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Silakan dari kelompok 7. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan yang kelima. Pada slide ke-8 itu kan diberikan contoh bahwa merekrut calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, ataupun uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Lalu pertanyaannya, jika kompensasi seperti apa yang bisa perusahaan berikan agar karyawan bisa merasa lebih termotivasi agar perusahaan juga tidak perlu membuang waktu, tenaga, dan uang untuk bisa mendapatkan calon karyawan berkualitas terbaik? Apakah bisa menangkap? Apakah bisa ditangkap oleh kelompok penyaji? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Kompensasi sendiri itu yaitu suatu imbalan yang diterima dari karyawan dari perusahaannya. Jadi kompensasi yang membuat karyawan termotivasi itu yang pertama itu insentif, yang dimana insentif itu yaitu tambahan imbalan atau bisa juga disebut uang yang diberikan dari perusahaan untuk karyawannya yang akan diberikan bersamaan dengan gaji. Nah, dengan adanya insentif ini atau perusahaan memberikan insentif ini kepada karyawan, membuat karyawan termotivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya atau kerja dari karyawan ini. Selanjutnya adapun tunjangan. Tunjangan ini salah satu bentuk kompensasi yang meliputi asuransi kesehatan, lalu tunjangan hari tua, program pensiun, dan uang makan, serta lainnya. Dengan adanya tunjangan ini, seorang karyawan maupun karyawan-karyawannya pasti akan merasa termotivasi atau merasa semangat dengan adanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan ini, sehingga karyawan ini dapat meningkatkan kerjanya yang dapat meningkatkan suatu tujuan dari perusahaan. Adapun yang ketiga, fasilitas, yang dimana bentuk kompensasi ini diberikan kepada karyawan berbentuk
suatu fasilitas seperti komputer, kendaraan dinas, dan juga lingkungan kerja yang nyaman, yang dimana fasilitas ini dapat memberikan rasa nyaman kepada karyawan dan karyawan merasa termotivasi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan, sehingga adanya rasa semangat untuk meningkatkan kerjanya. Lalu adapun bonus. Bonus ini diberikan kepada karyawan, misalkan jika karyawan tingkat kerjanya itu menurun. Nah, perusahaan memberikan bonus ini bertujuan untuk memotivasikan seorang karyawan guna meningkatkan kualitas kerjanya. Sehingga tujuan dari suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya di Hilda. Dapat dimengerti ya, berarti kan ada kompensasi itu berupa intensif, fasilitas, tunjangan, bonus gitu ya. Mungkin dapat dimengerti oleh kelompok 7, dapat dipahami? Terima kasih, sudah sangat jelas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, silakan diutarakan dari kelompok 7. Baik, saya akan mengutarakan pertanyaan selanjutnya. Pada slide 9 dijelaskan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah bersikap etis dan bertanggung jawab guna meminimalisir dampak negatif dari tuntutan warga. Ini tujuan kemasyarakatan. Pertanyaannya, bentuk tanggung jawab seperti apa yang dilakukan guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia tersebut? Baik, silakan ditanggapi oleh kelompok penyaji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bentuk-bentuk tanggung jawabnya itu seperti tanggung jawab kepada konsumen, itu yang pertama ya, yang dimana perusahaan itu memberikan produk atau jasa yang mereka miliki kepada masyarakat dengan manfaat yang banyak gitu. Dari produk yang dihasilkan itu memiliki manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas akan produk-produk atau jasa yang dihasilkan dalam perusahaan itu. Dan yang kedua itu tanggung jawab kepada karyawan, di mana perusahaan memberikan kesempatan atau fasilitas kepada karyawan untuk mengembangkan dirinya dan juga memberikan rasa nyaman serta nyaman kepada karyawan ataupun memperlakukan karyawan dengan adil, memperlakukan semua karyawan dalam perusahaannya secara adil sehingga dapat membentuk suasana kerja yang baik dan damai. Berikutnya adapun tanggung jawab kepada kreditor, yang dimana perusahaan, misalkan perusahaan memiliki utang dari perusahaan lain. Nah, di saat perusahaan itu memiliki utang, tanggung jawab dari perusahaan ini harus memberitahukan kepada kreditor tentang tentang masalah apa yang dimiliki oleh perusahaan ini. Sehingga dengan ada tanggung jawab dengan memberitahukan kepada kreditor, perusahaan menjadi lebih perasaan perusahaan itu menjadi lebih lega karena sudah memberitahukan masalah keuangan yang terjadi dalam perusahaan ini. Adapun juga tanggung jawab kepada pemegang saham, yang dimana perusahaan dalam mengambil keputusan itu harus dipikirkan baik-baik atau matang-matang sehingga sehingga keputusan yang diambil oleh perusahaan tadi tidak mempengaruhi perusahaan sehingga pemegang saham merasa puas atas keputusan yang diambil oleh perusahaan ini. Adapun tanggung jawab kepada lingkungan, yang dimana perusahaan atau karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan itu tidak membuang limbah atau sampah-sampah yang dapat merusak lingkungan perusahaan. Sehingga apa yang diharapkan perusahaannya itu
untuk menjadikan lingkungan perusahaan itu ramah lingkungan. Seperti itu. Dan itu aja sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hilda telah menjelaskan dengan sangat kompleks, dengan sangat jelas gitu ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok pembahas sebelumnya? Cukup, Mei, cukup jelas. Terima kasih, Hilda. Sudah jelas ya. Oke, kita udah ada 6 pertanyaan nih. Ya mungkin ada pertanyaan terakhir dari kelompok pembahas. Silakan diutarakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-7. Pada slide ke-10, sudah dijelaskan kebijakan-kebijakan manajemen sumber daya alam. Lalu, apakah kelompok bisa menjelaskan dan memberikan contoh kasus dari kebijakan manajemen sumber daya manusia ini? Oke, pertanyaan dapat diterima ya, kelompok 8. Bisa, Mei. Silakan. Jadi, terima kasih kelompok 7 atas pertanyaannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu tentunya terfokus pada pengembangan dan pemeliharaan serta penggunaan sumber daya manusia itu sendiri untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi. Digambarkan lebih lanjut dengan kebijakan dan praktek MSDM yang berperan dalam tiap aktivitas. Contohnya seperti kebijakan dan praktek seleksi, kemudian ada program pelatihan dan pengembangan evaluasi performance yang pada akhirnya akan menentukan keberlangsungan individu dalam organisasi. Dalam hal ini, apakah individu itu akan lanjut dipromosikan atau mengalami kenaikan pangkat atau bahkan diberhentikan. Contoh lainnya seperti memberikan asuransi jiwa setiap tahun pada karyawan. Selain itu juga memberikan kompensasi atau tunjangan pada karyawan dengan tujuan mengganti biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan, misalnya workshop, seminar, dan sebagainya. Sudah, Mei? Oh ya, sudah ya. Oke, sudah ada 7 pertanyaan nih dari kelompok pembahas dan sudah dijawab oleh kelompok penyaji. Yang mungkin menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang manajemen sumber daya alam ya teman-teman. Mungkin dari Ibu Nia ada tambahan atau ada tanggapan Ibu sebelumnya? Ada satu sesi lagi, sesi dari audiens, Mei. Mungkin bisa ditanyakan, barangkali ada yang mau memanfaatkan kesempatan sebelum nanti saya. Oke, baik Bu. Mungkin dari audiens, dari teman-teman, ada mungkin belum jelas, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Feel free ya, biar kita semakin Moderator, paham. bolehkah saya bertanya? Oh, silakan. Mas Yogi, silakan. Baik, saya mau Sebelumnya bertanya. nama dan NIM ya, Mas? Oh ya, nama saya Robertus Ardian Yogi Pamungkas dengan NIM 20 13 24 025. Di sini saya mau bertanya pada kelompok penyaji, mengapa di Indonesia dalam pengelolaan SDM-nya tuh selalu orang luar yang mengelola, selalu WNA gitu yang mengelola. Kenapa bukan orang Indonesia sendiri gitu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mas Yogi. Oke, mungkin butuh waktu atau mau langsung dijawab dari kelompok 8. Sebentar, Mei, didiskusikan sebentar. Oke, untuk sambil menunggu jawaban dari kelompok 8, mungkin dari audiens lain ada yang
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Alasan dalam penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk program alih keterampilan serta mendidik dan melatih pekerja lokal yang benar-benar dibutuhkan industri nasional. Bila di Indonesia sendiri sudah ada tenaga ahli yang mampu mengatasinya, maka tenaga kerja asing tidak akan diizinkan untuk bekerja di sini. Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia yang sangat ironi, karena persoalan klasik yang selama ini terjadi di Indonesia adalah minimnya kesejahteraan buruh. Pemerintah memang belum memiliki kebijakan yang jelas terhadap hal tersebut. Persoalan sumber daya manusia Indonesia yang handal tak kunjung dapat teratasi dari satu periode ke periode yang selanjutnya. Hal ini bisa dipastikan suatu saat manusia di Indonesia hanya akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari kelompok 8, atau mungkin dari anggota kelompok 8 lainnya yang ingin menambahi. Apakah sudah cukup? Sudah, Mei. Sudah, Mei. Sudah cukup ya jawaban dari Mas Ardian. Bagaimana Mas Yogi, apakah dapat diterima jawabannya? Sangat diterima. Terima kasih Saudara Trian. Oke. Tadi sudah ditanyakan oleh Mas Yogi ya. Mungkin dari audiens lain ingin bertanya untuk menambah pengetahuan kita dan dinamika hari ini. Ayo guys, silakan bertanya teman-teman. Feel free. Sebentar lagi udah mau UAS. Aku, Mei. Ayo. Malu bertanya susah di UAS. Saya. Ya, Bella, silakan. Perkenalkan, nama saya Prinza Valeria Veronica Zulkaiji dengan NIM 2013-2415. Nah, saya ingin bertanya, ini lebih ke menurut saya pribadi sih, saya belum terlalu memahami materi yang bagian manajemen personalia. Nah, dijelaskan perbedaannya sama MSDM dan manajemen personalia itu bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, sedangkan manajemen personalia karyawannya itu hanya dianggap salah satu faktor produksi saja dan tenaganya harus digunakan secara produktif. Nah, yang ingin aku tanyakan, perbedaan yang secara mungkin contoh konkret atau apa aja gitu yang bisa dikasih oleh kelompok untuk penjelasannya itu apa aja sih? Terus kenapa SDM lebih istilahnya ya diistimewakan dan personalia itu kayak padahal dia kerja loh gitu kan, tenaga kerjanya yang dipakai gitu kan, tapi nggak dikatakan tuh nggak mendapatkan kebutuhannya yang baik, atau sama aja, atau sama-sama mendapat kebutuhan yang baik, atau bagaimana? Saya merasa kayak SDM ini lebih gitu, terus personalia ini apa gitu kan. Jadi gitu, terima kasih. Oke, sampai dengan pertanyaan yang begitu kompleks, apakah dapat diterima oleh kelompok 8? Bisa, Mei, bisa. Bisa, oke. Butuh waktu atau mau langsung dijawab dulu kelompok 8? Saya coba menjawab ya. Siapa tahu nanti kalau ada salah-salahnya tentang personalia, teman lain ada yang mau menambahkan atau nanti Bunia bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi di sini tentang perbedaan MSDM sama personalia. Kalau MSDM itu lebih terfokus bagaimana sumber daya manusianya itu dapat berkembang dan lebih potensial gitu. Jadi MSDM itu lebih cenderung untuk meningkatkan kualitas, memelihara dan mendayagunakan karyawan. Sedangkan manajemen personalia itu lebih terfokus pada merekrut, memberikan pelatihan pada karyawan, mengelola gaji dan kontrak karyawan atau penempatan. Jadi manajemen personalia itu lebih cenderung pada kegiatan atau program terkait karyawan itu sendiri. Sebenarnya konsepnya sama-sama mengatur tentang karyawan perusahaan gitu sih. Cuman mungkin kalau MSDM lebih ke
bagaimana mengembangkannya agar mereka tuh lebih potensial kalau personalnya tuh lebih ke kegiatan-kegiatannya. Contohnya lagi tuh memberikan pengarahan tugas-tugas kerja pada karyawan, baik yang karyawan baru, yang junior gitu, atau yang sudah senior, serta melakukan seleksi tenaga kerja guna mendapatkan kinerja yang benar-benar optimal untuk perusahaan. Itu Bella. Izin menanggapi, itu yang melatih karyawan itu pengertian dari apa? SDM apa personal? Ya. Kalau personalnya itu lebih ke kegiatan-kegiatannya, tapi kalau di SDM itu juga menjelaskan gitu manajemen, kan masuk ke kayak satu program di manajemen sumber daya manusia. Oke, paham. Terima kasih. Berarti sudah dapat dipahami ya, Pela ya? Sudah, Atau masih kurang? Sudah. Sudah atau belum? Semakin diperjelas harusnya. Udah. Sudah ya. Harapannya kan bertanya, dijawab semakin jelas ya, bukan semakin bingung. Ada gambaran lah, setidaknya ada gambaran. Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Pela yang sudah bertanya. Mungkin Sama. dari teman-teman lain. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya untuk lebih menambah wawasan kita bersama. Saya ingin teman-teman. Oke, Elis, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa perbedaan, kan tadi dijelaskan fungsi-fungsi manajemen SDM, salah satunya itu fungsi staffing. Kemudian di kebijakan-kebijakannya itu juga ada human resource flow, itu yang menurut saya pengertiannya sama. Nah, mungkin kelompok bisa menjelaskan apakah mungkin antara fungsi atau kebijakan itu ada bedanya ataukah itu sama saja. Dan satu lagi, kan di manajemen SDM itu ada proses rekrutmen. Nah, kadang kan masih ditemukan, misalnya nih di suatu perusahaan, seseorang melamar kerja. Nah, terus ada istilahnya tuh jalur orang dalam. Nah, itu mungkin kelompok sebagai bisa memposisikan sebagai perusahaan itu bagaimana mengatasi hal-hal tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alice untuk pertanyaannya. Sangat relate dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin dari kelompok penyaji bisa dijawab atau mungkin membutuhkan waktu dulu. Minta waktu sebentar ya, Mei. Oke, baik. Sambil menunggu, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Halo teman-teman, apakah masih di situ? Masih. Kayaknya tadi Maria Intan, Christina Rahayu, Teresia Suci, kayaknya on cam deh. Livia, Cecilia Ninik, Dia. Ayo teman-teman on cam yang mungkin jaringannya tidak bermasalah. Nah, kan kelihatan cantik-cantiknya. Oke, di room chat ada satu pertanyaannya dari Indah Prastiwi dengan NIM 201324029. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja tantangan manajemen sumber daya manusia untuk saat ini, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Ini tadi hampir sama ya pertanyaannya dengan kelompok 7. Bagaimana kelompok 8? Halo, kelompok 8. Ya, Mei. Bisa diulangi nggak, Mei? Tadi kurang jelas. Agak kurang jelas. Ya, pertanyaannya Indah ada di room chat Intan tadi. Aku membacakan. Terima kasih, Mei. Ya.
Mungkin sambil menunggu dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi yang mungkin belum jelas dari jawaban yang sebelumnya, boleh ditanyakan lagi. Halo teman-teman. Seperti sepi sekali. Oh, ada di Sepi sini. sekali kelas kita. Ayo. Ada yang hadir di sini. Nanti malu bertanya sesat di UAS loh. Ya begitu Bu Dia. Bagaimana dari kelompok penyaji? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar, oke. Saya mau Mungkin coba jawab pertanyaannya Elis. Oke, siap. Silakan dijawab. Ya, jadi tadi pertanyaannya tuh perbedaan atau penjelasan lebih lanjut terkait tentang human resource flow sama staffing ya. Jadi pengertiannya dari human resource flow itu sendiri adalah proses pencapaian tujuan organisasi mengorganisasikan SDM dalam suatu mekanisme sistematik berupa alur sumber daya manusia. Nah, kegiatan-kegiatannya itu mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perumusan analisis jabatan, dan lain-lainnya. Kalau untuk staffing itu adalah penyusunan personalia atau proses dalam PMSDM yang merupakan proses dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia atau tentang bagaimana keberhasilan kegiatan-kegiatan atau usaha perusahaan dan atau organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Gitu, Elis. Oke, jawabannya Intan sangatlah singkat dan padat. Mungkin dapat diterima oleh Elis, atau mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Baik, kelompok, terima kasih untuk jawabannya. Apakah yang pertanyaan kedua tadi sudah? Oh iya, tadi belum dijawab ya mengenai orang dalam itu ya, Elis ya. Dan cara menanggapinya. Oke, silakan ditanggapi kelompok penyaji. Kalau menurut saya ya,